Ya, selamat malam semuanya, rekan-rekan semuanya. Selamat mengikuti acara PWJ pada malam hari ini. Kita akan mulai PWJ di tahun 2025 ini, akhir Januari ya. Dan saya mohon maaf karena nanti seminggu lagi kita akan ada PWJ lagi di bulan Februari. Karena kita mau mengatur tanggal untuk PWJ di hari Sabtu full semua tanggal yang bersangkutan dari minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Hari Sabtu itu udah full semuanya acaranya. Jadi saya mengalihkan pada minggu pertama. Nah, Januari kita juga begitu juga waktu uh, untuk mengadakan PWJ juga terkendala juga hari Sabtunya. Jadi di akhir Januari gitu ya. Mohon pengertiannya ya. Sebelum kita mulai, kita akan doa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami puji syukur, kami panjatkan Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami untuk berkumpul dalam acara PWJ, Pembinaan Warga Jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kami untuk mendengarkan apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami terapkan di kehidupan kami. Kiranya Tuhan uh, memberikan yang terbaik untuk Bapak Nikolas yang akan menyampaikan akan uh, topik yang akan disampaikan yaitu uh, Kristen progresif dan kiranya Tuhan mau um, memberikan Pak Nikolas uh, dalam menyampaikannya dan dapat kami cerna dan dapat kami terapkan di kehidupan kami. Kiranya Tuhan pimpin kami semakin membaik dan semakin bertumbuh iman kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Amin. Ya, silakan Bapak Nikolas yang akan menyampaikan topik yaitu Kristen progresif, yaitu maju kemana gitu ya. Mari kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas. Silakan Pak Nikolas. Ya, terima kasih ya dan Lidiatin yang sudah membuka untuk acara kita malam hari ini dalam pembinaan warga jemaat. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini kita berkesempatan untuk bersama-sama belajar tentang satu mungkin istilah yang beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat dengar dan cukup viral, yaitu Kristen progresif. Nah, ini satu topik yang sebetulnya ini topik pembahasan lama Bapak Ibu Saudara dalam dunia teologi begitu ya. Tapi beberapa waktu yang lalu sempat ramai kembali karena ada satu dua orang yang kembali meramaikan tentang topik ini dan ini jadi ramai, jadi viral khususnya di Indonesia. Nah, sebelum memulai lebih jauh, saya mau ajak kita untuk bersama-sama menyaksikan satu klip singkat yang menurut saya ini jadi salah satu hal kenapa kita perlu untuk memahami tentang Kristen progresif ini dan apa yang seharusnya menjadi respons kita. Saya akan tampilkan satu video singkat ini, semoga suaranya terdengar ya Bapak Ibu Saudara. Morning, all. It's Rushing Kimball. My pronouns are he and his. I have the pastor of serving. I have the privilege of serving as the pastor of Broadway United Methodist Church in downtown Orlando. And also my drag name is still a work in progress. So if you have any ideas, just please let me know. There's one floating around, but I'm not going to share that one with you. But I'm still taking other suggestions. Will you pray with me? Ya, ini salah satu mungkin bisa dikatakan dampak ya dari satu konsep pemahaman aliran mungkin dari Kristen progresif ini. Karena Kristen progresif ini salah satu
ciri khasnya atau salah satu hal yang ditekankan adalah bagaimana mereka menekankan kebebasan. Dan di antara kebebasannya ini kita bisa melihat bahwa salah satu gereja di Amerika, tadi kita bisa melihat mereka memberikan kesempatan kepada seorang aktor yang gay untuk bisa memimpin ibadah, bahkan tetap dengan segala atributnya, dalam tanda kutip gitu Bapak Ibu Saudara. Nah ini salah satu dampaknya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sempat melihat tentang videonya ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu Saudara, kenapa istilah Kristen progresif ini jadi terkenal, jadi viral? Salah satunya karena ada podcast-podcast dan salah satu tokoh ini begitu yang di tengah. Nah, saya nggak usah sebutkan namanya, tapi kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lihat wajahnya, ini sempat berseliweran di media sosial. Bahkan di televisi, saya lupa di televisi diundang atau enggak, tapi dalam podcast-podcast yang cukup besar di YouTube dia sempat diundang beberapa kali untuk membicarakan tentang konsep yang ia miliki ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang akhirnya membuat banyak orang jadi penasaran, tertarik tentang istilah Kristen progresif ini. Di satu sisi banyak orang yang bereaksi, wih keren nih, pemikiran yang baru, pemikiran yang fresh tentang kekristenan. Karena mungkin buat beberapa orang ini sedikit out of the box. Dan banyak orang, khususnya anak-anak muda, yang punya pemikiran seperti ini. Wih, gak nyangka ya ternyata kekristenan itu gak sekolot dan gak sekaku itu. Tapi di sisi yang lain, di sisi ekstrim yang lain, banyak juga orang-orang yang merasa kecolongan, Bapak Saudara. Kenapa? Karena setelah mendengarkan pemikiran yang dimiliki oleh tokoh ini, orang-orang berpikir, kok bisa ya? Ini kalau dibiarin begini terus-terusan, bisa-bisa sesat ini. Ini bukan Kristen gitu. Nah, jadi ada dua kubu yang sangat bertolak belakang yang merespons terhadap Kristen progresif ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksudkan dengan kata progresif ini sendiri, Bapak Ibu Saudara? Karena ini satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, kalau ngomongin progresif itu dalam arti ke arah kemajuan, atau istilahnya kita berusaha berjalan maju, kita berusaha beranjak dari kebiasaan lama yang dianggap kurang tepat. Istilah progresif ini adalah istilah yang bagus sebetulnya. Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan dan teladan Tuhan Yesus sendiri itu adalah sosok pribadi yang progresif, Bapak Saudara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, berulang beberapa kali Tuhan Yesus mengucapkan, "Kamu telah mendengar, kamu telah membaca, tetapi aku berkata kepadamu." Nah, di dalam perkataannya ini, sebenarnya Tuhan Yesus adalah sosok yang mengubah kebiasaan atau pemikiran sebelumnya. Karena di zaman itu, banyak sekali orang-orang, khususnya umat Israel, dan terlebih khusus lagi adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang punya pemikiran yang sangat kaku. Bahkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, karena mereka merasa mereka orang yang paling pintar, orang yang paling suci, mereka memberangus atau mereka berusaha menghapus, meniadakan orang-orang yang nggak sesuai dengan mereka. Termasuk Tuhan Yesus pun pada waktu itu dianggap sesat karena progresivitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini sendiri. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari bagaimana kata progresif sebagai satu hal yang mengubah kebiasaan atau pemikiran sebelumnya yang salah, Tuhan Yesus pun adalah sosok yang progresif. Lalu kalau kita maju lagi, Bapak Saudara, peristiwa reformasi. Peristiwa reformasi itu juga adalah satu peristiwa yang progresif. Kenapa? Karena reformator pada waktu itu berusaha mendobrak apa agama Katolik yang pada waktu itu mereka sudah semena-mena, bahkan mereka sudah seenaknya sendiri. Sampai-sampai mungkin agama Katolik pada waktu itu bisa dibilang menjadi satu agama yang digunakan untuk kepentingan dari para tokoh-tokoh petingginya gitu Pak Saudara. Makanya kita dulu tahu ada problem waktu itu surat indulgensia dan banyak hal lainnya. Karena superioritas yang mereka miliki, akhirnya ini jadi satu hal yang dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan reformator pada waktu itu menjadi tokoh-tokoh yang progresif. Karena mereka berusaha mendobrak, berusaha menghancurkan hal-hal yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Karena itulah terjadi dengan reformasi. Kalau kita lihat lagi, Bapak Saudara, di dalam sinode kita sendiri, sinode GKMI, kita sebagai orang-orang Anabaptis Mennonite, bukankah kita juga orang-orang yang progresif? Karena pada waktu itu, kenapa orang-orang Anabaptis Mennonite ada? Karena pada waktu itu tokoh-tokoh mula-mulanya melihat
bagaimana para reformator itu melakukan reformasi yang menurut mereka itu nanggung. Karena pada akhirnya mereka melakukan reformasi yang setengah-setengah menurut para tokoh-tokoh Anabaptis Mennonite. Dan mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, itulah sebabnya muncullah kaum Anabaptis Mennonite. Nah, makanya kalau sebenarnya kalau kita ngomong tentang progresivitas atau kata progresif itu sendiri, sebetulnya kata progresif adalah hal yang baik. Makanya kita harus membedakan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa membedakan antara dua hal ini. Nah, ini adalah dua hal yang dari saya sendiri ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tolong dikoreksi kalau mungkin kurang sesuai. Menurut saya, kita harus bisa membedakan bahwa ada yang namanya kita orang Kristen dengan semangat yang progresif, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, para reformator, maupun para tokoh-tokoh dari Anabaptis Mennonite tadi. Kita harus bisa membedakan antara orang Kristen dengan semangat yang progresif tadi dengan aliran Kristen progresif itu sendiri, Pak Saudara. Karena kedua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Mari kita lihat sama-sama. Saya mengutip dari website Kristen progresif itu sendiri. Karena mungkin beberapa dari kita bingung, terus apa maksudnya aliran Kristen progresif ini? Nah, di dalam websitenya, yaitu progressivechristianity.org, mereka mengatakan bahwa kekristenan progresif itu adalah sebuah pendekatan yang terbuka, pendekatan yang cerdas dan kolaboratif terhadap tradisi Kristen dan kehidupan, serta ajaran Yesus yang menciptakan jalan menuju pengalaman keagamaan yang otentik dan relevan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca secara cepat, secara sekilas, kelihatannya nggak ada yang salah dengan hal ini, Bapak Saudara. Tapi kalau kita perhatikan, saya agak membuat tebal kalimat yang ingin saya tekankan. Dikatakan bahwa pada akhirnya tujuan mereka adalah menciptakan jalan menuju pengalaman keagamaan yang otentik dan relevan, Bapak Saudara. Karena ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Sebetulnya progresivitas itu bagian yang nggak terpisahkan dari kekristenan. Tapi kita harus berhati-hati. Karena ada sesuatu yang berbeda dengan aliran Kristen progresif ini, Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita belajar lebih lanjut. Nah, sebetulnya aliran Kristen progresif ini pengaruh dari zaman postmodernisme. Atau bahkan kalau mau lebih mundur lagi, ini adalah pengaruh zaman modernisme. Singkatnya, Bapak Saudara, zaman modernisme itu adalah sebuah zaman di mana pada waktu itu, karena mereka sudah muak dengan otoritas yang semuanya serba diatur di zaman modernisme ini, orang-orang, teolog-teolog, bahkan orang para mungkin ilmuwan-ilmuwan di zaman modernisme ini menganggap bahwa oke, di zaman ini kita harus mempertanyakan segala sesuatu karena ternyata agama yang kita anggap paling benar, agama yang kita anggap paling suci yaitu Katolik pada waktu itu pun bisa salah, Bapak Ibu Saudara. Makanya mereka di zaman modernisme ini mereka berusaha mempertanyakan segala sesuatunya. Bahkan parahnya adalah mereka sampai juga mempertanyakan tentang kebenaran Alkitab itu sendiri, tentang inerransi Alkitab, bahwa Alkitab yang tidak bisa salah itu, termasuk juga tentang keilahian Tuhan Yesus sendiri. Nah, saya mau membacakan satu kutipan yang saya baca dari buku ini, bukunya Douglas Lutois. Ini judulnya Pudarnya Kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau misalnya tertarik tentang zaman, nah ini sedikit banyak membahas tentang zaman postmodernisme di mana kita sedang hidup sebenarnya saat ini. Nah, Lutheran mengatakan bahwa teologi modern itu mulai menggulirkan bolanya dengan pernyataan bahwa Alkitab itu merupakan sekumpulan mitos, seperti juga agama-agama lain pada umumnya. Jadi ada orang-orang di zaman modern ini menganggap bahwa, oh ternyata Alkitab itu bisa salah. Apa yang tertulis di Alkitab nggak semuanya benar. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa beberapa di antaranya itu adalah mitos. Dan akhirnya buah dari zaman modern ini muncullah hasilnya di zaman postmodern setelah zaman modern. Dan di zaman postmodern ini, di era postmodern, hampir setiap orang percaya bahwa nilai-nilai moral itu relatif, Bapak Saudara. Karena semua nilai moral termasuk kebenaran itu sendiri dikonstruksi oleh budaya bukan ditetapkan oleh Allah. Makanya kita jangan heran kalau zaman sekarang Bapak Ibu ngomong sama anak-anak muda, sama anak-anak Bapak Ibu, sama cucu dari opa oma juga. Kalau kita semua ngomong sama mereka lebih muda-muda, mereka dengan gampangnya bisa melawan kita. Dan salah satu andalannya ngomong, nah itu kan menurut papa mama, itu kan menurut ayah ibu, itu kan menurut opa oma, menurutku nggak gitu.
Jadi bebas dong, aku mau dengerin yang mana, aku mau ikutin yang mana. Nah, pemikiran seperti itu adalah buah dari pemikiran postmodern. Karena di zaman postmodern itu semuanya tuh relatif. Mau itu nilai-nilai moral, bahkan kebenaran sekalipun, itu adalah hal yang relatif. Karena liberalisme teologi modern tadi, Bapak Saudara, menciptakan Allah yang seperti ini. Allah yang imajinasi, yang realitasnya dibatasi dalam mitos, lambang, dan metafora yang dikonstruksi oleh imajinasi manusia. Nah, ini yang dikatakan oleh Grutois tadi, Bapak Saudara. Makanya kita harus memperhatikan, karena kita hidup sebagai orang Kristen tuh jangan cuma sekedar, oke, kita baca Alkitab, kita mengikut Kristus, ya itu pasti benar. Tapi kita juga harus pintar melihat zaman di mana kita hidup sekarang. Karena kalau kita nggak pintar melihat zaman, kita akan dengan mudahnya terpengaruhi oleh zaman di mana kita hidup sekarang. Kita sekarang hidup di zaman yang mungkin bukan postmodernisme lagi, Bapak Saudara, tapi postmodernisme karena segala sesuatunya semakin lebih parah begitu ya. Kita sekarang kalau ngomongin hal-hal tentang kebenaran itu, bahkan Bapak Saudara sekarang tuh acuannya bukan dari buku, bukan dari Alkitab. Anak-anak kita itu lihat di TikTok, lihat di Instagram. Kalau ternyata satu postingan yang mereka lihat itu banyak likes-nya, banyak di-share ke orang lain, mereka akan dengan mudahnya menganggap itu kebenaran, Bapak Saudara. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Kita harus berhikmat, harus bisa memfilter tentang hal-hal yang kita baca. Dan yang paling besar memang dampaknya kepada anak-anak muda. Karena mereka terlahir, tumbuh besar di zaman yang seperti ini. Kalau kita yang lahir mungkin di zaman modernisme, kita terbiasa menguji segala sesuatu, mempertanyakan segala sesuatu. Tapi mereka ini, mereka hidup di dalam zaman yang menurut mereka, segala sesuatunya relatif. Gak ada kebenaran yang mutlak. Gak ada kebenaran yang pasti benar, yang paling mutlak. Karena menurut mereka, acuan kebenaran adalah diri mereka sendiri, Bapak Saudara. Nah, ini adalah hal yang menjadi apa dasar dari aliran Kristen progresif itu sendiri. Nah, apa sih yang menjadi karakteristik Kristen progresif dan apa yang menjadi distorsinya terhadap Injil? Nah, saya mengutip dari sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Michael J. Kruger. Dia adalah seorang dosen di Reformed Theological Seminary. Nah, dia meringkaskan bahwa karakteristik Kristen progresif yang berbahaya itu ada tiga setidaknya, Bapak Saudara. Yang pertama, dia mengatakan bahwa aliran Kristen progresif ini, mereka meremehkan kejatuhan manusia di dalam dosa. Sekali lagi, mereka meremehkan kejatuhan manusia dalam dosa. Kenapa? Bahkan orang-orang yang mengaku mengikuti aliran Kristen progresif ini, mereka menganggap bahwa mereka tuh bisa menjadi orang baik. Jadi mereka nggak percaya bahwa semua orang dari lahir tuh adalah orang-orang yang memiliki natur dosa. Orang Kristen progresif percaya bahwa manusia itu nggak benar-benar begitu berdosa atau rusak. Sehingga mereka punya potensi lebih baik. Dan kata dosa ini seringkali diminimalkan, bahkan diabaikan, Bapak Saudara, oleh mereka. Mereka sama sekali nggak tertarik untuk membicarakan murka Allah terhadap dosa. Makanya, salah satu ciri khasnya orang-orang Kristen progresif, mereka begitu bebas. Kalau mereka lihat tentang LGBT, mereka open sekali dengan hal itu. Mereka sangat terbuka dengan hal itu. Bahkan mereka mungkin beberapa juga mendukungnya, karena mereka menganggap dosa itu hal yang sepele. Nggak terlalu perlu dipikirkan, nggak perlu terlalu dipermasalahkan lah istilahnya gitu, Bapak Saudara. Nah, ini salah satu cirinya. Ciri yang kedua adalah bukan hanya mereka meremehkan dosa, meremehkan murka Allah terhadap dosa, tapi mereka juga memiliki pandangan yang rendah terhadap Kristus. Nah, ini adalah salah satu ciri utamanya, Bapak Saudara. Kalau kita memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai satu sosok pribadi yang patut kita sembah, patut kita puji dan dihormati sebagai Allah, aliran Kristen progresif tidak mempercayai hal ini. Mereka percaya bahwa Yesus itu bukanlah Allah, melainkan hanya satu contoh moral, salah seorang guru moral yang patut untuk diikuti. Jadi Yesus tuh hanya dianggap sebagai seorang kakak yang memberikan teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya. Jadi Yesus patut diteladani, tapi nggak patut kita sembah. Nah, ini adalah pemikiran orang-orang dari Kristen progresif, aliran Kristen progresif tadi. Mereka menganggap bahwa memang satu sisi mereka perlu mengikuti Yesus, tapi di sisi yang lain, kalau apa yang diajarkan, diteladankan oleh Yesus itu nggak sesuai dengan apa yang menurut mereka menjadi kebenarannya, ya mereka nggak mau mengikuti itu, Bapak Saudara.
Karena Yesus hanyalah gambaran tentang apa yang bisa dicapai dan apa yang bisa dilakukan. Dan tujuan utama dari kedatangan Yesus ke dunia ini hanyalah memberikan contoh buat kita. Nah ini ciri khas yang kedua. Dan yang terakhir ini, Bapak Saudara. Mereka berfokus pada moral, bukan pada keselamatan. Jadi Yesus nggak dilihat sebagai sosok yang layak disembah. Makanya mereka melihat Yesus hanya sebagai sosok yang patut ditiru saja. Makanya dalam Kristen progresif ini sendiri, tujuan tertinggi dalam kehidupan orang Kristen menurut mereka adalah menjadi orang yang baik. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, maka kita harus jadi orang yang baik. Kita harus peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melihat adanya ketidakadilan, kita harus peduli dengan hal itu. Makanya kalau kita melihat orang-orang Kristen progresif ini, mereka sangat peka dan mereka sangat memperhatikan bagaimana orang-orang yang terpinggirkan, bagaimana orang-orang yang tertindas itu membutuhkan pertolongan. Karena menurut mereka itulah hal yang paling penting menjadi orang Kristen. Bahwa kamu harus menjadi orang yang baik kepada orang-orang di sekitarmu dan kamu harus berbuat baik. Jadi Injil tentang keselamatan itu digantikan dengan perbuatan moral semata. Sehingga agama di dalam Kristen, pandangan orang Kristen progresif, ini hanya menjadi semacam agama yang moralistik, Bapak Saudara. Nah, inilah tiga karakteristik utama yang dikatakan oleh Dr. Michael Kruger tadi. Nah, Bapak Saudara, dalam bukunya The Righteous Mind, seorang penulis bernama Jonathan Haidt mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita manusia, kita itu terbiasa untuk melihat kehidupan kita, begitu ya. Kita terbiasa untuk memandang eh, bagaimana kita hidup itu untuk menarik sumber moral, atau mungkin kita terbiasa untuk memandang nilai moral kita itu dari dua unsur. Apa itu unsur? Yang pertama adalah kebebasan atau freedom, dan yang kedua adalah keteraturan. Jadi suatu masyarakat itu akan menarik sumber nilai moral dari kedua hal ini, antara freedom, kebebasan, atau order, yaitu keteraturan. Bagi masyarakat yang menitik beratkan pada keteraturan, biasanya mereka akan berusaha menjaga tradisi, menghormati otoritas, dan menjunjung tinggi nilai kemurnian atau kesucian, gitu ya, Pak Ustaz. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menitik beratkan berfokus kepada freedom atau kebebasan, maka nilai-nilai yang mereka cari adalah keadilan sosial bagi kaum lemah, penerimaan akan keberagaman, dan juga hak asasi manusia. Nah, kalau dari penjelasan Jonathan Haidt ini, menurut Bapak Ibu Saudara, berarti aliran Kristen progresif nih masuk ke bagian yang mana? Yang freedom atau order, Bapak Ibu Saudara? Udah tahu pasti jawabannya. Masuk ke bagian yang freedom atau kebebasan. Karena mereka menitik beratkan kepada kebebasan, makanya mereka merasa bahwa mereka penting sekali untuk berbuat baik, menjadi orang baik yang adil kepada kaum yang lemah. Mereka sangat mementingkan keberagaman, makanya mereka sangat menghormati orang-orang yang LGBT, bahkan mereka mendukung dan mereka sangat mementingkan hak asasi manusia. Nah, sebetulnya dari apa yang dikatakan oleh Jonathan Hay tadi, kita bisa belajar bahwa sebetulnya orang-orang yang beragama itu pada akhirnya seringkali terbagi menjadi dua ekstrim, Bapak Saudara. Ekstrim yang pertama adalah orang-orang yang bebas tadi, freedom tadi, atau sering dikatakan sebagai orang-orang yang liberal, orang-orang yang bebas, atau dikatakan orang yang antinomian. Mereka nggak mau taat kepada aturan, mereka nggak mau dikungkung oleh satu aturan, satu hal yang mengekang mereka, mereka pengen berjiwa bebas. Di sisi yang lain adalah orang-orang yang kaku, orang-orang yang legalis, orang-orang yang konservatif, gitu, Bapak Saudara. Nah, memang aliran Kristen progresif ini mungkin kalau sampai saat ini Bapak Ibu sudah mendengar, lebih condong ke arah, oh berarti ini salah nih. Tapi ada satu hal yang perlu kita akui, satu hal yang perlu kita pahami. Kenapa aliran Kristen progresif ini muncul? Seringkali aliran ini muncul karena salah satu alasannya itu mereka merasa tertindas, mereka merasa tidak didengarkan, mereka merasa diabaikan oleh orang-orang legalis, orang-orang yang konservatif, orang-orang yang kaku, gitu loh, saudara. Makanya ini satu hal yang harus kita perhatikan. Meskipun mungkin kita sekarang dengan mudahnya mengatakan, oh berarti Kristen progresif nih nggak sesuai dengan firman Tuhan dong, berarti Kristen progresif ini salah dong. Tapi kita harus memperhatikan bahwa kenapa mereka jadi seperti itu ada alasannya, Bapak Saudara.
Dan salah satu alasan utamanya adalah orang-orang yang bebas ini, orang-orang yang liberal antinomian ini, kenapa mereka semakin parah? Karena mereka merasa selama ini mereka tidak pernah didengarkan oleh orang-orang yang legalis, orang-orang yang kaku ataupun konservatif tadi, Pak Saudara. Kalau kita baca dalam Alkitab, menurut Bapak Saudara yang betul yang mana? Apakah orang-orang yang bebas, liberal antinomian tadi, atau orang-orang yang kaku, orang-orang yang legalis, ataupun orang-orang yang konservatif? Kalau kita perhatikan di Alkitab, Bapak Saudara, terhadap orang-orang yang konservatif, orang-orang yang legalis, orang-orang yang kaku, Tuhan Yesus menegur mereka. Paling gampang kita lihat mana? Paling gampang kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus pada waktu itu menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Karena di zaman Yesus hidup, ketika Yesus memulai pelayanannya, pada waktu itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat merasa bahwa mereka yang paling benar, bahwa yang harus diikuti itu adalah mereka, bagaimana mereka taat sepenuhnya terhadap hukum Taurat, bagaimana mereka tidak ada cacat celah, dan kepedean mereka ini, kesombongan rohani mereka ini, pada akhirnya membuat mereka menjadi memberangus, mereka meniadakan, mereka menghapuskan orang-orang yang berbeda dari mereka. Termasuk Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu ketika dia datang dan memulai pelayanannya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat nggak suka dengan Tuhan Yesus. Orang-orang legalis ini, orang-orang yang kaku, orang-orang yang konservatif ini merasa bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang progresif yang harus dihancurkan, yang harus dihilangkan, yang harus dibasmi, Bapak. Nah, ini satu hal yang harus kita perhatikan, Bapak Saudara. Berarti kalau kita ngomongin progresif itu, sebenarnya progresivitas itu nggak salah, Bapak Saudara. Tapi bagaimana kita memandang tentang progresivitas itu sendiri. Nah, yang kedua, selain kepada orang-orang yang legalis, orang-orang yang kaku, orang-orang yang konservatif tadi, Firman Tuhan juga mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu Paulus tahu bahwa dengan keselamatan yang diberikan oleh Kristus, ada orang-orang yang merasa bahwa, oke, setelah aku diselamatkan oleh Kristus, berarti aku pantas, layak-layak saja dong berbuat semua aku sendiri. Aku mau ngapain aja terserah aku. Nah, ini adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang liberal, orang-orang yang antinomian, Bapak Saudara. Di zaman Tuhan Yesus hidup pun masih ada sebenarnya itu orang-orang zelot. Nah, di zaman ini ketika Paulus melayani, ini semakin terlihat karena ada orang-orang yang merasa ketika mereka sudah diselamatkan oleh Kristus, mereka merasa, oh, aku sudah diselamatkan, berarti aku berharga, dan aku bisa hidup semauku. Melihat hal ini, Paulus mengatakan dalam surat yang Roma. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Dan jawabannya adalah sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam? Jadi kalau kita tanya, yang betul yang mana? Apakah yang tadi bebas, orang-orang liberal, orang-orang antinomian yang nggak mau taat aturan, atau ke orang-orang yang kaku, orang-orang yang legalis, orang-orang yang konservatif? Kenyataannya, Tuhan Yesus dan Alkitab sendiri mengatakan, kedua-duanya itu nggak ada yang benar, Pak. Kedua-duanya salah. Kalau kita menjadi ekstrim yang kanan ataupun ekstrim yang kiri, itu nggak ada yang benar. Makanya kalau ditanya yang mana yang benar, pertanyaan saya kembalikan, menurut Bapak Ibu yang mana? Kita di posisi yang mana nih Bapak Ibu? Karena seringkali manusia itu berlari dari antara satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Untuk bisa seimbang di antara keduanya ini adalah sangat susah. Karena itu kita harus berhati-hati, karena kita hidup menjadi orang Kristen ini bukan dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain, tapi kita harus punya keseimbangan. Nah, orang-orang Kristen progresif tadi, orang-orang yang mengaku aliran Kristen progresif, itu pada akhirnya kenapa mereka menjadi orang-orang yang bebas, mereka menjadi orang-orang yang liberal, karena mereka cherry picking istilahnya, Bapak Saudara. Mereka itu hanya memilih fakta-fakta atau data yang mendukung sudut pandang atau argumen tertentu, sambil mengabaikan fakta-fakta yang tidak mendukung. Nah, itulah sebabnya kenapa mereka menganggap bahwa, oh, orang Kristen yang benar itu seperti ini. Karena ketika mereka membaca Alkitab, mereka sudah membawa pemikiran mereka sendiri. Atau dalam bahasa teologinya itu mereka sudah punya presupposisi sendiri. Mereka memandang Alkitab dengan pemikiran mereka sendiri. Jadi ketika mereka membaca Alkitab, bukan mereka berusaha memahami Alkitab itu, tetapi mereka berusaha menanamkan pemikiran mereka ke dalam Alkitab yang mereka baca. Jadi kalau dalam bahasa kami mahasiswa teologi itu, mereka bukan mengeksegesis, Bapak Saudara, bukan menafsirkan Alkitab, tapi mereka mengeisegesis. Mereka berusaha menanamkan pemikiran mereka ke dalam Alkitab.
Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu kalau nggak sesuai dengan apa yang menurut mereka benar, nggak sesuai dengan perasaan mereka, nggak sesuai dengan diri mereka sendiri, mereka merasa oh ya udah nggak usah didengarkan. Nah ini yang dikatakan dengan cherry picking, karena mereka hanya memilih fakta atau data yang mendukung sudut pandang mereka, yang mereka sukai, sambil mengabaikan fakta-fakta yang tidak mendukung, Bapak Saudara. Pada akhirnya karena orang-orang Kristen progresif ini melakukan cherry picking tadi, Bapak Saudara, atau mungkin bahasa Indonesianya tebang pilih gitu, Bapak Saudara. Pada akhirnya mereka meragukan ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab itu apa sih Bapak Saudara? Ineransi Alkitab itu adalah suatu keyakinan bahwa Alkitab itu nggak memiliki kesalahan baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan bukan hanya mereka meragukan ineransi atau ketidakbersalahan Alkitab gitu ya. Mereka juga parahnya lagi menolak keilahian Yesus. Karena mereka merasa bahwa Yesus bukanlah seorang Tuhan, bukanlah juru selamat mereka, tapi hanyalah sesosok pribadi yang patut mereka teladani, seorang guru yang patut mereka contoh. Nah, kalau sudah begini, Bapak Saudara, menurut Bapak Ibu, itu Kristen atau bukan, Bapak Saudara? Nah, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen progresif. Tapi kalau pada akhirnya mereka sudah menolak ineransi Alkitab, mereka sudah meragukan kebenaran Alkitab itu sendiri, dan bahkan mereka menolak keilahian Yesus, apakah itu bisa dikatakan sebagai Kristen? Nah, silakan dijawab sendiri, Bapak dan Saudara. Pada akhirnya mereka lebih mengandalkan perasaan mereka daripada iman dan kebenaran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ngomong sama orang-orang yang mengaku dari aliran Kristen progresif, akan sangat sulit untuk berdebat dengan mereka. Karena yang menjadi acuannya apa? Bukan Alkitab, bukan diri Tuhan Yesus sendiri, tapi yang menjadi acuannya adalah perasaan mereka. Mereka akan berkata, menurut pengalaman saya, dari apa yang saya rasakan, menurut saya, nah itu Bapak, hati-hati. Kalau mereka ngomongnya sudah menurut saya, menurut pengalaman saya, terus kita mau berdebat bagaimana, Bapak Saudara? Kalau acuan kebenarannya sudah berbeda. Dan kalau Bapak Ibu mengacukan kebenaran kepada perasaan diri sendiri, terhadap diri sendiri, yang menjadi acuan kebenaran adalah diri kita sendiri, perdebatan itu nggak akan pernah selesai. Karena acuan kebenarannya berbeda. Saya pun Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu nanti suatu saat melihat saya berkhotbah, dan isi khotbah saya itu adalah berdasarkan perasaan saya, menurut pemikiran saya sendiri, dan bukan menurut Alkitab, Bapak Ibu harus tegur saya. Karena itu adalah suatu hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa, Bapak Saudara? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Firman Tuhan nggak ngomong begini loh, Bapak Saudara. Ujilah segala sesuatu dan tidak usah berpegang pada sesuatu. Enggak kan, Bapak Saudara? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang dari aliran Kristen progresif ini adalah mereka memang menguji segala sesuatu, tapi pada akhirnya mereka nggak berpegang pada apa-apa. Mereka berpegang pada apa? Pada perasaan mereka sendiri, pada diri mereka sendiri. Padahal firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Peganglah kebenaran itu sendiri. Nah, kalau ranting terpisah dari pohonnya, Bapak Saudara, apakah itu bisa dikatakan bagian dari pohon itu sendiri? Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang-orang yang mengaku aliran Kristen progresif, ketika mereka tidak lagi diam di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, dan mereka tidak lagi menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai acuan kebenaran mereka. Bukankah mereka seperti ranting yang terpisah dari pohonnya? Dan bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang tidak tinggal di dalam Yesus, tidak tinggal di dalam Dia. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya mereka akan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Ini sungguh menakutkan, Bapak. Makanya kita harus sama-sama mengingat, kita harus bisa membedakan antara orang Kristen dengan semangat yang progresif. Karena sekali lagi, progresivitas itu bukanlah hal yang buruk, dan progresivitas itu nggak bisa dilepaskan dari kekristenan. Kita harus bisa membedakan tadi dengan aliran Kristen progresif itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan, kira-kira di antara keempat tadi, Tuhan Yesus yang adalah juga sosok yang progresif, para reformator, orang-orang Anabaptis Menonet, kita orang-orang Anabaptis Menonet, dan aliran Kristen progresif itu sendiri. Mana yang harus kita ikuti, menurut saya? Semuanya mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang progresif di dalam progresivitas. Tapi kita harus punya hikmat, kita harus bisa memahami yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Apa sih yang menjadi tolak ukurnya? Apa sih yang menjadi pembedanya, Bapak Saudara? Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah orang yang benar, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang memiliki semangat progresif, dan kita bukan orang-orang dari aliran Kristen progresif tadi, Bapak. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Saudara, inilah tolak ukur. Progresivitas tanpa kebenaran adalah kekacauan. Kita perlu progresif. Kita perlu untuk bergerak maju. Bahkan mungkin kita mengatakan kita perlu menjadi orang Kristen yang terus-menerus direformasi. Tapi ingat, bagaimana kita bergerak itu, bagaimana kita bergerak maju, kita harus tetap berpacu kepada kebenaran itu sendiri. Karena pada akhirnya kalau kita mengatakan kita mau bergerak maju, kita mau berprogresif, tapi kalau kita tidak dilandasi oleh kebenaran, pada akhirnya itu hanyalah sebuah kekacauan. Saya mau menuntut dengan suatu kutipan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan demikian. Kita semua yang menginginkan kemajuan, tetapi kalau kita berada di jalan yang salah, maka kemajuan itu berarti berbalik arah dan berjalan kembali ke jalan yang benar. Dalam hal inilah, orang yang segera berbalik adalah orang yang paling progresif. Sekali lagi, Bapak saya, kalau kita menginginkan kemajuan, tapi kalau kita berada di jalan yang salah dan kita terus maju, kita terus terobos jalan yang salah itu, pada akhirnya kita bukan mendapatkan kemajuan, tetapi kekacauan itu tadi, Bapak. Kita akan semakin tersesat kemana-mana dan kita akan semakin jauh dari tujuan kita. Karena itu kalau kita pengen kemajuan dan kita tahu kita berada di jalan salah, kemajuan berarti berbalik arah dan berjalan kembali ke jalan yang benar. Dalam hal inilah orang yang segera berbalik adalah orang yang paling progresif. Nah, Bapak Saudara, kita harus berhikmat. Di satu sisi, Kristen progresif memberikan satu hal yang baik menurut saya. Karena beberapa waktu yang lalu, ketika Kristen progresif ini jadi satu hal yang begitu ramai, begitu bicarakan, begitu viral, saya melihat salah satu hal yang menjadi manfaat bagi kita, jadi hal yang positif bagi kita adalah orang-orang yang mengaku Kristen progresif ini kembali mengingatkan kita. Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen yang selama ini mengaku bahwa kita adalah orang yang benar, mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sudah taat kepada Tuhan, yang kita selalu mentaati firman Tuhan, hidup dengan benar, hidup dengan setia. Apakah kita sudah melakukan apa yang kita percaya itu? Karena orang-orang Kristen progresif ini muncul karena mereka melihat satu realita. Mereka sudah muak dengan orang-orang yang konservatif, orang-orang yang kolot yang merasa bahwa, oh iya kita harus mengikuti firman Tuhan, kita harus mengikuti perkataan Yesus, kita harus membaca Alkitab, kita harus melakukannya. Tapi kenyataannya mereka melihat bahwa banyak sekali orang-orang Kristen itu hanya pinter ngomong, pinter berkhotbah, pinter berbicara, tapi mereka tidak benar-benar melakukan. Makanya salah satu misi yang mereka lakukan sebagai orang-orang Kristen progresif tadi adalah mereka
benar-benar rindu menjadi orang yang baik, mereka mau berbuat baik, menolong orang-orang yang ada di sekitar mereka, menolong agar sekiranya keadilan sosial itu bisa terjadi, dan mereka melakukan semuanya itu. Karena mereka merasa bahwa seringkali orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang Kristen konservatif itu malah menjadi orang-orang yang sering menindas orang lain yang dan malah tidak melakukan kebenaran itu sendiri. Nah, ini satu hal yang menurut saya menjadi satu hal yang positif. Karena ini menjadi satu apa ya, ingat-ingatan buat kita. Apakah selama ini kita sudah melakukan hal yang selama ini kita percaya? Melakukan hal yang selama ini kita perkatakan? Karena kita nggak bisa munafik. Orang-orang yang mengaku aliran Kristen progresif tadi, seringkali mereka juga berbuat hal yang baik. Bahkan mungkin lebih baik daripada kita sendiri, Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang benar. Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen yang benar. Apakah kita sudah benar-benar melakukan apa yang kita percaya itu, Pak? Atau jangan-jangan selama ini ya kita pun hanya pintar ngomong, tetapi nggak benar-benar melakukan apa yang kita percaya tadi, Pak Ustaz. Karena itu kiranya momen ini ya Pak Saudara, di mana kita belajar Kristen progresif ini, jangan jadikan momen ini untuk menghakimi mereka yang mengaku aliran Kristen progresif tadi. Bisa jadi mereka di dalam pencarian mereka akan Tuhan. Nah, tapi kita harus belajar juga bahwa di tengah mungkin kesalahan mereka, Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita pun menjadi orang-orang Kristen yang nggak cuma pinter ngomong, yang nggak cuma pinter membaca firman Tuhan, yang nggak cuma memahami firman Tuhan itu sendiri, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya ini menjadi satu ingat-ingatan bagi kita semua. Kiranya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang terus memiliki semangat progresif, yang terus mau diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh kebenaran itu sendiri. Dan kita terus menjadi orang-orang Kristen yang mau berpegang kepada kebenaran. Nah, saya menyampaikannya hanya sampai sini saja, Bapak Curhat. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan, atau mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan, atau mungkin ada yang mau menambahkan juga boleh dipersilahkan, Bapak Curhat. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Curhat. Silakan Bapak Ibu. Kiranya PWJ ini juga terus berkembang di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur untuk Pak Nikolas yang menyampaikan materi dengan sangat baik, sekaligus juga Ibu Lidiatin yang menjadi host bagi acara ini. Ya Tuhan juga memberkati. Dan temukan kami pada minggu mendatang di bulan Februari di dalam PWJ yang kedua di tahun 2025. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.